Ya, salam adik-adik, selamat pagi. Nah, sebelum kita memulaikan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, silakan untuk satu orang memimpin kita dalam doa pada hari ini. Ya baik, terima kasih yang sudah memimpin kita pada doa pada hari ini. Ya, kita akan membahas materi mengenai melangkah bersama Allah. Sebelumnya, Encik ingin bertanya, apakah kalian di sini sehat-sehat? Oke, baik. Nah, di dalam melangkah bersama Allah ada 3 yang harus kita baca di dalam. Pertama, Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya Roma 8 ayat 38 sampai 39. Selanjutnya 2 Petrus 3 ayat 2 sampai 4. Apakah kalian adik-adik sini pernah merasakan sakit yang berat dan merasa tidak berdaya karena tidak yakin apakah bisa sembuh kembali atau tidak? Pastinya pernah kan? Nah, selanjutnya apakah adik-adik pernah merasakan kehilangan orang-orang yang adik sangat kasihi, sangat mengasihi, dan mereka juga mengasihi kalian? Apakah kalian pernah juga merasakan putus asa saat menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai? Pastinya pernah kan? Nah, selanjutnya banyak orang meragukan bahwa Allah betul-betul melihat keadaan kita. Bahkan banyak orang yang memilih untuk tidak lagi mempercayai seperti itu. Tuhan tidak membuat keadaan mereka menjadi lebih baik. Bahkan ada juga yang bunuh diri sebagai cara untuk bebas dari penderitaan dan keputusasaan yang dialami. Contohnya yaitu waktu COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bukan hanya di Manado tapi seluruh dunia, dengan banyak orang yang mati, yang termasuk juga jumlah yang tinggi yang mencapai 1,9 juta orang terhitung pada waktu Januari 2021, menjadi bukti bahwa virus itu ganas dan menyerang siapapun, baik laki-laki, perempuan, muda atau tua, medis, orang awam dan sebagainya. Bahkan ada beberapa keluarga yang kehilangan anggota keluarga lebih dari 1 karena terinfeksi COVID-19. Nah, hal ini juga adalah ritual yang mencakup ibadah bersama sekumpulan orang, justru menjadi sumber menyebarnya virus. Wajar bila pertanyaan yang muncul adalah bukanlah Tuhan yang lebih besar dari COVID-19 ini? Mengapa justru memuji dan menyembah Dia yang membuat kematian, menyebabkan kematian? Nah, ini terjadi belakangan ya, karena saat pemerintah menyatakan ibadah tidak secara langsung, tapi ada juga pelayan yang tetap membuka gereja, dan ketika mereka membuka, orang-orang terinfeksi COVID-19. Nah, dalam bab ini Enci akan membahas bahwa Allah hadir dalam setiap peristiwa yang dialami manusia. Kita juga akan belajar bahwa kehadiran Allah harus dimaknai secara istimewa, sebab hal ini ternyata memberi arti penting bagi umatnya agar menjalani kehidupan sesuai dengan rencana indahnya. Nah, untuk memahami bahwa Allah sangat peduli terhadap apa yang terjadi pada manusia, suka duka, senang susah, sehat sakit, layak atau mati, kita harus memahami rancangan besar yang Allah sedang siapkan untuk ciptaannya. Nah, Semprul 2009 menyatakan bahwa seluruh isi Alkitab menyaksikan Allah adalah kasih. Atas dasar kasihnya, Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Ciptaan yang Allah yang digambarkan dalam Kejadian 1, mulai hari pertama hingga hari ke-6 adalah baik dan membawa sukacita bagi Sang Pencipta. Inilah yang mendasari seluruh karya Allah bagi alam dan ciptaannya, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jauh melebihi ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Nah, Allah memberi gambaran yang jelas dan tegas bahwa Allah adalah kasih, dan Allah sungguh mengasihi setiap manusia. Kasih Allah bukan hanya kepada kelompok tertentu, tapi melainkan berlaku untuk semua manusia.
pemberitaan para nabi dan kesaksian para penulis kitab tercantum di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, berikutnya tentang Rasul Paulus ini, sebab aku yakin bahwa baik umat maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang tidak datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisah kita dari Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita, terdapat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Jadi Rasul Paulus juga mengalami pernyataan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya juga. Jadi Rasul Paulus juga mengalami pernyataan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya juga. Terus yang menegaskan kuatnya kasih Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkannya kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Upah olehnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 2-4. Nah, selanjutnya selain Petrus dan Rasul Paulus ini, ada juga pemazmur sebagai berikut, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Terdapat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya ada kisah tentang Ayub. Kalau adik-adik sudah pernah mendengar atau membaca kisah tentang Ayub, di mana Ayub yang mengutuki hari kelahirannya secara bertubi-tubi mengalami kehilangan harta benda, anak, sakit yang berat, dimarahi istri dan dijauhi oleh teman-temannya. Ini pertanyaan yang sangat mengusik Ayub. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Bisa dilihat di ayat 11. Nah, sangatlah wajar bila orang yang mengalami penderitaan berpikir seperti Ayub. Nah, jadi adik-adik, Ayub juga mengalami penderitaan. Anaknya sudah hilang harta, anak-anak dikutuki istri, tapi tidak ditinggalkan Tuhan. Wajar jika kita mengalami masalah bertubi-tubi, tapi biarlah kita tetap kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik tetap bersyukur di kondisi apapun? Kalau adik-adik yang mengalami banyak masalah dalam hidup yang berjalan ini, Ibu ambil contoh saja Ayub. Nah, gimana yang sudah Enci tadi jelaskan, gimana Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia tetap Tuhan yang tetap bekerja di dalam kehidupannya. Nah, jadi dari materi ini hari ini, tetaplah adik-adik melangkah bersama dengan Allah untuk menyimpulkan bahwa dalam keadaan apapun adik-adik alami, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, pasti akan ada waktu yang terbaik dalam hidup kita. Tidak akan selalu baik-baik, walaupun ketika kehidupan kita tidak akan baik-baik saja, tetapi Allah akan selalu bersama-sama dengan kita sebagai anak-anaknya. Oke. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan kasih tugas kepada adik-adik untuk memilih 3 sumber ini dan dibaca, dan silakan dicatat pesan apa yang
adik-adik dapat dari bacaan ini. Terserah adik-adik pilih nomor 1, pilih nomor 2, atau pilih nomor 3. Terserah dari adik-adik sekalian. Nah, baik, itulah materi pada hari ini. Silakan untuk satu orang memimpin kita dalam doa tutup. Ya, terima kasih buat yang sudah menutup kita pada materi hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini saya menggunakan metode ceramah. Nah, dalam langkah-langkahnya, yang pertama ada tahap persiapan, di mana langkah-langkah persiapan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Yang pertama, guru memberikan salam pembuka dan berdoa. Kedua, guru memastikan siswa memahami tujuan yang akan dicapai, yakni memahami tentang materi tersebut. Ketiga, guru melakukan absensi, yakni langkah menghubungkan materi pelajaran yang lalu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Agar metode ceramah berkualitas, guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Yang pertama itu ada guru menjaga kontak mata secara terus-menerus dengan siswa. Yang kedua itu guru menggunakan bahasa komunikatif yang mudah dicerna oleh siswa. Ketiga, guru menyajikan materi pembelajaran secara sistem, tidak loncat-loncat agar mudah ditangkap oleh siswa. Keempat, guru menanggapi respon siswa dengan segera. Kelima, guru menjaga kelas tetap kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga ada tahap penutup, di mana metode ceramah harus ditutup agar materi pembelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak hilang. Nah, di dalamnya ada satu, guru memimpin siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi pembelajaran ini yang baru saja disampaikan. Demikianlah materi tugas PS perencanaan pembelajaran pada hari ini. Itulah materi yang saya gunakan dan langkah-langkahnya. Sekian dan Shalom, terima kasih.